Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Selalu bersukacita Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mohon perhatian sejenak untuk penekanan mengenai calon pemilihan majelis periode 2026 sampai 2031. Bapak Ibu, hari ini jemaat menerima surat suara untuk pemilihan calon majelis periode 2026 sampai 2031 seperti ini. Semuanya sudah dapat ya Bapak Ibu jemaat? Ya. Mohon diperhatikan bahwa setiap jemaat wajib memilih tepat 22 nama dari daftar bakal calon majelis yang tertera. Jika jumlah pilihan kurang atau lebih dari 22, maka surat suara dinyatakan tidak sah. Mohon mengisi pilihan dengan jelas menggunakan nomor 1 sampai 22 sebagai penanda urutan banyaknya pilihan Bapak Ibu. Setelah selesai diisi, masukkan ke dalam surat suara ke dalam amplop coklat kembali dan dikembalikan melalui kotak pengumpulan yang telah disediakan di depan pintu gereja. Batas pengembalian adalah 2 minggu sejak hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan jemaat dalam proses pemilihan majelis periode yang baru. Semoga Tuhan menuntun setiap kita dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Bapak Ibu, hari ini dengan sukacita juga kita menerima kunjungan dari GKO Pos Pelayanan Dalung Bali, yaitu Bapak Pendeta Suhito dan Saudari Penatua Modesta. Bapak Penatua Suhito dan Saudari Penatua Modesta saya undang bangkit berdiri untuk diperkenalkan kepada jemaat GKO Pusat. Bapak Pendeta Suhito dan Saudari Penatua Modesta. Terima kasih atas kunjungannya. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mempersiapkan diri. Teduhkanlah hatimu, tenanglah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tak kala engkau memasuki hadiratnya yang kudus. Dengan sukacita saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kembali. Bapak Ibu jemaat, marilah sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengasihi kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan bahagialah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Mazmur 25 ayat 10 sampai 11 demikian sabda Allah. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Di atas janji Tuhan itu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Demikian sabda Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Silakan duduk kembali. Kita akan tenang sejenak mendengarkan kesaksian pujian pertama dari vokal grup El Shaddai dari GKO Tangerang. Dipersilakan.
Puji Tuhan, saking antusiasnya ya. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan KK 484 yang pertama kedua sebagai lagu persiapan mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, lihatlah setiap kami yang tertunduk di hadapan Tuhan, yang memejamkan mata ini dalam sikap berdoa kami kepada Tuhan, yang hendak membaca firman Tuhan, mendengarkan urayanya, menjadi sebuah komitmen kami untuk melakukan apa yang Kang difirmankan hari ini, menjadi sebuah kebenaran yang mengikat totalitas kehidupan kami, supaya setiap kami sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, dan sebagai gereja Tuhan, kami tertunduk taat kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23 secara responsorial. Saya baca dari judul yang ditetapkan LAI, Keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah Tuhan bagi gereja. Dialah yang sungguh yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dari segala sesuatu.
karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikibarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya akan kembali. Salam buat kita semuanya. Saya berdoa kita baik-baik saja, aman dalam lindungan Tuhan. Di hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan tema segala sesuatu berpusat pada Kristus. Pertanyaannya, benarkah segala sesuatu berpusat pada Kristus? Padahal di luar kepercayaan lain, pusat mereka bukan Kristus. Katakanlah kita adalah orang percaya pada Kristus. Benarkah kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan? Gereja yang adalah tubuh Kristus, sampai sejauh mana gereja dan orang Kristen, orang percaya menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya? Di era digital sekarang, tanpa kita sadari, handphone kita itu telah menggeser hal yang prinsipil dalam iman Kristen. Tanpa kita sadari, handphone telah menggeser Kristus sebagai pusat segala satu. Bapak Ibu, saudara-saudara, setuju dengan pernyataan saya? Saya tanya, kalau ketinggalan Alkitab sama ketinggalan handphone, pusing mana? Wah, terlalu jauh Pak Pendeta. Atau saya kasih padankannya lebih baik deh. Kalau dompet ketinggalan sama handphone ketinggalan, pusing mana? Pusing kan? Kalau istri yang ketinggalan dibanding handphone, wah. Jangan salah loh Bapak Ibu. Ada pernah cerita sama saya seorang bapak. Mereka suami istri pergi ke sebuah mall. Begitu ke suatu mall sudah pergi. Silakan pergi keliling-keliling, kita tunggu di sini janjian. Ya. Tiba-tiba suaminya pulang. Begitu suaminya pulang, diteleponlah sama istrinya. Papa di mana? Di rumah. Lah, awak masih di mall ini. Ditinggalin istrinya. Gitu. Dia nggak ingat kalau pergi sama istrinya. Waduh, betul-betul. Itu kisah nyata Bapak Ibu ya. Tapi saya mendengarnya ketawa. Tapi pada waktu itu istrinya marah betul sama suaminya. Karena ditinggalin gitu ya. Nah di handphone seperti itu gitu ya. Mana yang sering kita datangi? Tuhan atau handphone? Yang sering kita datangi siapa? Handphone. Sampai ke toilet pun bawa. Sampai tidur pun handphone di mana? Enggak jauh dari 1 meter, betul? Yang supaya kejangkau dengan tangan, kan gitu. Jadi tanpa kita sadari di era digital ini, handphone sudah menggeser Tuhan. Fakta membuktikan tingkat konseling itu menurun ke hamba Tuhan. Ya, tingkat konseling kepada konselor sekalipun
kepada psikolog dan psikiatri pun sudah mulai menurun. Kenapa? Karena sekarang dengan dunia digital gitu ya, apalagi dulu kan suka tanya siapa? Mbah Google katanya ya. Kalau sekarang sudah pakai Kang AI gitu ya. Iya, tinggal cari aja, tinggal searching entah di ChatGPT, entah di DeepSeek, entah di Gemini AI atau Perplexity atau jenis-jenis AI lainnya gitu ya. Tinggal searching aja. Saya sedang menghadapi masalah dengan pasangan saya. Gitu ya, promnya kan gitu. Dengan pasangan saya itu selingkuh. Apa yang saya lakukan sebagai pasangan menghadapi situasi ini? Mau cerai nggak mungkin, Tuhan bilang nggak boleh. Mohon petunjuknya. Dikasih itu jatuh, kasih tuh. Tinggal baca saja. Apalagi misalnya, aduh, saya lagi di PHK misalnya, atau pendapatan menurun. Tinggal cari Kang AI, tinggal bikin prom. Bisnis yang low budget. Bisnis yang low budget seperti ini, situasi saya seperti ini. Bisnis apa yang Anda tawarkan kepada saya? Muncul itu daftar pilihan-pilihan bisnis. Terus ditawarin pula sama dia. Apakah Anda ingin saya melanjutkan untuk menguraikan salah satu usulan saya? Gitu kan? Nah, senyum ini pengguna ini. Sama, saya juga pengguna gitu ya. Tapi bagi saya Kang AI itu hanyalah alat gitu ya. Dia bukan tujuannya. Terjadi berkurang deh tuh konsultasi gitu ya. Entah demi atas nama privacy, entah demi atas nama enggak takut apa bocor gitu ya. Entah karena alasan-alasan yang lain gitu ya, malu dan seterusnya. Karena juga pergi ke lembaga-lembaga konseling yang katanya akan dirahasiakan datanya, jebol juga tuh. Akhirnya krisis ketidakpercayaan terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan pun terjadi krisis kepercayaan dalam konseling dan seterusnya. Akhirnya pindah ke Kang AI. Waduh, ngeri banget gitu ya. Sampai kita sadari kita terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang menyebabkan kita tergeser fokus kita. Ketika kita mengatakan Yesus Tuhan pusat kehidupanku, pusat gereja, tapi prakteknya belum tentu. Hamba-hamba Tuhan pun, pendeta-pendeta juga saya perhatikan ada sebuah fenomenal persiapan-persiapan khotbahnya pun tinggal copy paste terhadap masalah AI ini, tinggal copy paste. Saya bilang, aduh ngeri banget gitu ya. Saya pengguna AI, tapi nggak gitu-gitu banget gitu ya. Percuma kuliah, percuma ikut seminar, percuma ikut workshop kalau itu semua yang di kepala ini yang dikaruniakan Tuhan tidak digunakan. Jadi hati-hati. Saya juga heran anak-anak SMA di sekolah, di gereja gitu ya. Pak Pendeta, ada tugas agama nih. Tugas apa? Bikin skripsi. Berapa bab? 5 bab. Oh ya, 5 bab. Tentang apa? Ada pilihan judul. Mana Pak Pendeta usulkan? Oke. Saya usulkan yang ini. Nanti kita ini ya pendampingannya supaya bikin bagaimana cara buat bikin skripsinya. Dia cuma iya doang. Terus bulan kemudian ketemu bagaimana kita pendampingannya. Udah selesai Pak Pendeta, sudah dikumpul. Hah? 5 bab nggak nyampe sebulan. Saya waktu kuliah skripsi 5 bab itu amburadul, betul berantakan gitu ya. Cari dosen, ketemu dosen. Sekarang tinggal klik di AI langsung jadi skripsi 5 bab. Ngeri, saya bilang. Aduh. Jadi bahaya sekali gitu ya. Sehingga kita mengabaikan yang sumber dari hikmat. AI itu memberikan kebenaran, memberikan fakta gitu, resume-resume, analisa-analisa terhadap apa yang ada di dunia maya. Yang tidak ada juga tidak mungkin dia masukkan. Gitu ya. Tapi yang terjadi adalah orang terikat di sana. Kita lupa bahwa sumber kehidupan dari Kristus. Amin. Orang lupa kalau sumber keselamatan dari Kristus. Orang lupa kalau pemeliharaan sesungguhnya dari Kristus. Kenapa? Karena orang terperanjat dengan situasi. Orang terperanjat dengan keadaan-keadaan yang ada.
Akhirnya semua itu mematikan imannya. Zaman instan dari sekarang, zaman sekarang membuat orang jadi mudah berakses kepada barang satu ini. Barang ini nggak salah, betul? Nggak salah. Di sini pun juga kita bisa cari cuan, betul? Bisa nggak cari cuan di sini? Bisa lah. Orang semuanya di sini gitu ya. Tinggal pergi kemana-mana karena saya lupa dompet, saya nggak biasa aja. Karena semua di sini. Saya sudah scan semuanya, semua bentuk dokumen yang saya butuhkan dalam perjalanan udah ada di sini, gitu ya. Tinggal pergi ke sebuah toko kopi digital, tinggal print out, beres. Positif dia, nggak ada yang salah gitu ya. Jangan dijual handphonenya, ya. Nggak salah itu handphone Bapak Ibu Saudara-saudara, nggak salah. Ya, jadi yang salah adalah perlakuan terhadap semuanya itu. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Ya, kita diingatkan bahwa Kolose 1 ayat 15 sampai 23 ada sebuah pengakuan iman dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose gitu ya, tentang siapa Kristus dibandingkan dengan malaikat. Ada aliran-aliran gereja tertentu yang begitu mengagung-agungkan malaikat gitu ya, sampai mereka membuat 7 malaikat yang terpandang. Bahkan di IG saya lihat sudah muncul gitu ya, dengan menggunakan teknologi AI, muncul malaikat satu-satu, gagah betul gitu ya. Nah, hari ini kita mau melihat ada 3 poin yang mau saya sampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita menempatkan Kristus sungguh-sungguh dalam posisi pusat dari kehidupan kita. Hari kita belajar yang pertama ayat 15 dan ayat 19, saya kasih subtema bicara tentang Kristus sebagai perwujudan dan hakikat keilahian. Kita lihat di sini bahwa firman Tuhan hari ini bahwa Allah kelihatan nggak? Allah nggak kelihatan, gitu ya. Inilah orang ateis. Siapa tuh Tuhan? Siapa itu Allah? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kenapa percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan? Gitu ya. Firman Tuhan hari ini kasih tahu, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Ayat ini mematahkan orang ateis, ya, bahwa tidak mungkin ada Allah. Allah nggak kelihatan, yes, Allah tidak kelihatan, tapi dia menjadi kelihatan karena pernah turun ke bumi dalam diri Yesus Kristus, istilahnya inkarnasi. Firman yang telah menjadi manusia. Kalau pakai bahasa yang lain di saudara kita, kalimatullah menjadi manusia. Kalau mereka mengatakan kalimatullah menjadi Quran. Prinsipnya sama, tapi wujudnya berbeda. Di sini kasih tahu sepak terjang Kristus. Di kitab Roma, di kitab Korintus, di kitab Kolose 1 ayat 18 sampai 19, situ berkatakan bahwa tiap-tiap orang diajarkan untuk serupa dengan Kristus. Untuk serupa dengan Kristus sebagai gambaran anaknya. Kenapa harus serupa dengan Kristus? Kenapa nggak serupa dengan Musa? Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Daud? Kenapa harus Kristus? Karena itu dia, karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sehingga gambar Allah yang rusak pada diri kita, pada manusia, karena dosa, gitu ya, yang rusak di peristiwa Eden itu, dengan hadirnya Kristus, kita bisa disempurnakan selalu. Kita bisa diubahkan selalu kepada karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah yang ada pada kita, yang hilang karena dosa. Sehingga katakan Kristus ini bisa menolong kita untuk kita melihat, oh ini yang Tuhan mau. Kalau ada orang sakit, ini yang harus kita kerjakan. Oh ini yang kita mau. Kalau ada orang yang sedang bebal terhadap firman Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Oh ketika kita diperhadapkan dengan pemerintahan, oh ini sikap kita yang harus kita terapkan kepada pemerintah. Ketika berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan Yesus, dengan kekristenan, Yesus kasih tahu sikapnya seperti apa. Oh ini tuh yang harus kita kerjakan. Mendoakan
musuh. Luar biasa. Sehingga kita dengan sadar dan sesadar-sadarnya sebenarnya kita tahu apa itu kehendak Allah, tahu persis. Karena sudah ada model sempurna, yaitu siapa? Kristus. Bagaimana menghadapi situasi konflik-konflik di gereja, di rumah, di masyarakat, kita sudah ada jalan keluarnya, Kristus. Tinggal baca saja sepak terjangnya, tinggal baca, mencari intisarinya, mencari value yang bisa digali keluar dari ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan dan para murid kumandangkan dan sebarkan dan masyurkan. Tinggal cari. Kalau kita butuh uraian-uraian yang lebih jelas, tanya kepada hamba Tuhan. Search ke Google, tanya AI, boleh di wilayah ini. Tapi cari narasumber yang jelas. Karena AI itu tidak mengenal agama. Kalau kita nggak salah promnya, ya kita bisa masuk aliran Mormon, itu yang kita dapat. Kalau kita salah masuk, pengajaran saksi Yehova bisa kita terima mentah-mentah. Oleh karena itu, bijaklah menggunakan AI. Perlu tetap ada disortir, perlu tetap dikritisi materinya supaya jangan salah pemahaman. Seolah pemahaman salah, kita jadi gagal paham terhadap firman. Jadi belajar pada Yesus. Jadi kalau tanya bagaimana kok kita Tuhan tuh nggak kelihatan? Ya kelihatan. Pernah turun ke muka bumi ini, gitu dalam wujud diri Yesus Kristus. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang representatif perwakilan Allah penuh, otoritas penuh yang ada pada Kristus. Yesus mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada aku. Yesuslah otoritas itu. Berikutnya yang kedua, Kristus sebagai pusat penopang segala ciptaan, gitu ya. Di situ ayat 16-17, keutamaan Kristus meluas, melampaui kilahiannya. Dalam pengertian bahwa seluruh alam semesta ini, gitu ya, Dia ciptakan. Kalau kita lihat peristiwa Kejadian pasal 1, kembali ke Kejadian pasal 1, di situ katakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah. Jadi. Siapa itu berfirman di situ? Ya, di situ firman itu dabar Yahweh atau dia logos yang dijelaskan pada kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus ada sebelum segala sesuatu. Ingat loh, Dia ada sebelum segala sesuatu, Dia sudah ada. Berarti Yesus itu adalah dari kekal sampai kekal, tidak diciptakan, melainkan Dia yang menciptakan. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesuslah pencipta segala sesuatu. Meskipun teori Darwin, gitu ya, meskipun teori-teori pengetahuan mengatakan bumi ini terbentuk dari teori kuantum, Darwin itu mengasihkan tentang teori evolusi, gitu ya, bahwa manusia adalah keturunan dari Bapak Ibu mau keturunan itu? Keturunan itu saya nggak mau, saya mah. Tapi dulu waktu sekolah belajar kan Homo sapiens gitu kan, sempat terpengaruh gitu. Tapi untung kita baca Alkitab, rajin ke gereja baca Alkitab ya. Wah, saya nggak mau lah keturunan kera gitu ya. Kalau emang manusia keturunan kera, kenapa kera sampai sekarang masih ada? Kenapa dia nggak punah gitu ya? Terus saudaraku, bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Ada dua hal yang sampaikan di sini. Poin pertama bahwa Kristus adalah sang kuasa di balik realitas penciptaan. Bahwa singgasana kerajaan bahkan malaikat sekalipun takluk dan berada di bawah otoritas Kristus, karena mereka diciptakan oleh Kristus. Alam semesta diciptakan untuk Kristus, ya, sehingga semua yang keberadaan atau eksistensi ada di alam semesta ini berpusat kepada Kristus. Yang ketiga adalah Kristus sebagai kepala gereja dan pendamai manusia. Ayat 18, 20 dan 22.
Di sini kita lihat kenapa Kristus jadikan pusat segala sesuatu, bahwa ketobahan Kristus mencapai puncaknya pada karya penebusan. Salib dan kebangkitan adalah puncak iman Kristen. Gereja berdiri setelah pencurahan Roh Kudus. Ketiga peristiwa ilahi ini, kemahagung Allah yang tujukan dalam tiga peristiwa sejati ini, yang mengagungkan dan mentakjubkan gitu ya, menjadi puncak dari karya Kristus di bumi. Sebagai kepala gereja dikatakan dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Kalau memang kita mengatakan Yesus kepala gereja, setiap kita termasuk saya, seharusnya kita submit dengan pikiran Allah sebagai kepala gereja. Soalnya kita submit dengan Kristus sebagai kepala gereja. Tuhan Yesus sudah kasih tahu dalam firman dan janjinya bagaimana mengurus gereja, bagaimana mengurus keluarga, bahkan bagaimana mengurus bisnis sekalipun. Yesus tahu. Ketika menghadapi problem-problem yang sulit sekalipun, Yesus kasih tahu bagaimana caranya. Menghadapi badai ombak yang mengamuk, ya, Yesus tahu bagaimana cara menghadapinya. Hanya murid-muridnya aja yang khawatir dan takut. Di situ dikatakan juga yang sulung dari kematian dan pendamai. Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara mati. Itu mematahkan cara pandang orang Saduki pada waktu itu yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Sampai sekarang pun ada yang nggak percaya agama tertentu tentang kebangkitan orang mati. Gitu ya, nggak percaya. Tapi firman Tuhan hari ini mematahkan pemahaman itu. Berikutnya dibicara tentang kemenangan bagi dasar peran bagaimana pendamai yang dilakukan oleh Kristus. Tanggal 7 Desember secara kalender gerejawi GKO adalah perjamuan akhir tahun. Perjamuan kudus akhir tahun. Kita diajak untuk tidak hanya merefleksikan akan tubuh dan darah Kristus yang tertumpah dan curah, terpecah-pecah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tidak sebatas itu. Nanti kalau sebatas itu, kita seperti pada waktu 17 Agustus. Apa yang dilakukan pembina upacara? Mari kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Mengenang saja gitu ya. Dalam konteks kebangsaan it's okay. Tapi dalam konteks keimanan kita nggak bisa samakan Kristus dengan itu. Sehingga merefleksikan kematian dan kebangkitan Kristus dalam tubuh Kristus dan darah Kristus yang berwujud dalam roti dan anggur. Mari kita belajar dalam pemahaman Kristus dari sudut pandang Kristus. Yesus bilang apa? Inilah tubuhku. Inilah darahku. Ketika kau makan ini dan minum ini, engkau sesungguhnya sedang tanda kutip memakan dan meminum aku. Kemanunggalan terjadi. Penyatuan terjadi. Ketika kita makan roti dan minum anggur itu, dalam konteks eskatologis, kita akan bersama-sama dengan Kristus dibangkitkan. Akan bersama dengan Kristus dalam surganya. Kenapa? Sama seperti Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal penderitaannya dan kematiannya, supaya aku sama-sama dengan Dia dibangkitkan oleh Dia. Mengenai kebangkitan. Sehingga kebenaran ini memberikan penguatan dan penghiburan bagi setiap kita yang mungkin masih bersedih, masih berduka dengan orang-orang yang kita kasih yang telah berpisah sekian waktu lamanya. Bahwa ada sebuah pengharapan dalam Kristus. Bahkan sampai di dunia kematian sekalipun, Yesus tetap pusat segala sesuatu. Karena Kristus membawa kita kepada surganya. Bapak saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat ketika baca tata ibadat tadi, ada lagu Kendati hidupku tentram, ya. It is well with my soul. Ya. Di situ pengarangnya Horatio Gates Spafford. Saya tiba-tiba teringat dia. Ini kasih contoh kepada kita bagaimana sebagai orang Kristen itu menjadikan Kristus sebagai pusat segala sesuatu.
Horatio Spafford ini dia sebenarnya seorang pengacara kaya. Kita mau lihat latar belakang di balik lagu ini. Dia seorang pengacara kaya di Chicago. Chicago tuh sebelah mana Depok? Depok ini keren-keren namanya Depok Town Square gitu ya. Keren-keren namanya, udah bule-bule gitu ya. Di Amerika Serikat dia mengalami tragedi yang begitu bertubi-tubi. Tragedi pertama, anaknya pertamanya meninggal, putra pertama meninggal. Sedih. Putra pertama meninggal, sedihlah. Kemudian lalu hartanya ludes dilalap api dalam kebakaran yang hebat. Kejadian berikutnya adalah kemudian istrinya Elizabeth Clark Hewitt, dia pergi ke London bersama keempat putri mereka. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Istrinya selamat, anaknya Annie usia 12 tahun, Maggie usia 7 tahun, Bessie usia 5 tahun, dan Tinette usia 2 tahun. Semuanya tewas dan hilang, tidak ditemukan mayatnya. Sang istri tiba di London. Sampai di London dia menghubungi suaminya untuk ceritakan, dan kemudian Horatio ini dia pergi segera menyusul istrinya ke Inggris. Saat melintasi di perairan, tibalah di titik koordinat di mana kapal itu karam. Langsung dia terbayang-bayang wajah keempat anaknya ini. Dia begitu sedih dan dia begitu berduka. Namun di situasi yang kacau seperti itu, di situasi yang seperti kalau istilah sekarang sudah galau seperti itu, yang dilakukan Horatio adalah dia mengungkapkan pernyataan imannya melalui syair lagu ini. Jadi lagu ini dibuat dalam situasi seperti itu. Dia mengatakan bahwa kendati hidupku tentram dan senang, walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Dia percaya bahwasanya meskipun anaknya mengalami peristiwa tragis seperti itu, dia pun selamat di dalam Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan istrinya. Kenapa kau pergi sama ke London bawa anak-anak? Ini gara-gara kamu ini. Enggak. Dia enggak lakukan itu. Dia enggak menyalahkan pihak perusahaan kapal. Kata aja kapal ini aman. Dia enggak lakukan itu. Dia enggak katakan, Tuhan kenapa kau jahat sekali padaku, putraku sudah mati, hartaku habis dilalap dengan api, apa dosa saya? Malapetaka apa yang sedang kau timpakan kepada saya? Horatio tidak mengatakan itu, gitu ya. Dia tidak mengatakan, aduh coba kalau saya ikut teman istri saya, mungkin saya bisa tolong minimal satu anak saya. Penyesalan itu tidak disampaikan. Dalam goresan tintanya, dia mengatakan yang kedua, Yesusku mengangkat di salib kejam, dosaku dan aibku, aib sepenuhnya, hutangku dibayar dan aku lepas, puji Tuhan, wahai jiwaku. Dia percaya apa yang dialami bukan sebuah kutuk dari Tuhan. Dari peristiwa ini teringat dengan peristiwa Ayub. Ternyata ada juga tokoh-tokoh seperti Ayub yang di dunia ini nyata ini terjadi, yaitu si Horatio Spafford ini gitu ya. Di Bapak saudaraku, ini kita belajar bagaimana kalau Kristus benar-benar jadi pusat segala sesuatu, kita akan meresponinya dengan benar. Justru iman kita semakin bertumbuh dan kuat. Dengan demikian benarlah dengan firman Tuhan hari ini dalam bacaan ayat yang 23, yang Tuhan kehendaki setiap saudara dan saya ketika menjadikan Kristus sebagai pusat segala sesuatu. Mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga.
Nanti setelah ini saya minta kita nyanyi lagu Kendati yang tadi ya, ayat yang pertama saja. Mari kita baca ayat yang ke-23. Sama-sama 3-4. Sebab itu kamu bertekun. Yang bertekunlah dalam iman, tetaplah teguh dan hiduplah tak bercacat di hadapan Tuhan, dan jangan mau digoncangkan dengan apapun, termasuk barang ini. Jangan geser Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Kendati Hidupku Tentram, tapi dengan tempo yang pop ya. Temponya pop, yang pop, lagu pop ya, temponya. Kalau tadi kan tempo lagu Kakak ya. Pakai popnya aja.
Kita akan dengarkan kesaksian yang kedua dari vokal grup El Shaddai dari GKO Tangerang. Dipersilakan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Persilakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Dimuliakanlah Engkau ya Allah Tritunggal dalam kehidupan kami orang percaya, kehidupan gereja yang berdampak dalam kehidupan sosial kami dan berdampak dalam kehidupan perniagaan kami, pendidikan kami, sehingga kami boleh merefleksikan firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi tamparan dari Tuhan untuk kami siuman dari pingsan kami, untuk kami bangkit melihat fakta bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan inspirasi kami dan motivasi kami, mengubah cara berpikir kami, membangun sebuah komitmen baru di depan-Mu ya Allah, untuk setiap langkah sepak terjang kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan dalam dunia pendidikan, dalam dunia rumah tangga, bisnis, pelayanan, apapun Tuhan, biarlah kami terus melibatkan Tuhan dan melibatkan Tuhan, membawanya dalam doa, membawanya dalam persekutuan dengan Tuhan, membawanya dalam keintiman dengan Tuhan, sampai kami boleh menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan mengizinkan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang percaya, Bapa di sorga, Engkaulah sumber keajaiban itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan iman kami untuk bertekun dalam iman, teguh berdiri, tidak tergoncangkan dengan apapun, sehebat apapun masalah dunia, sehebat apapun kadang-kadang kami, sesulit apapun, sesedih apapun yang kami alami, tidak menjauhkan kami dari Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, biar mereka boleh mengalami dan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah keluarga Bapak Joni Tahalea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Heri William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Juliandika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tomster Sitanggang, keluarga Bapak Robert Thompson Enggia Tobing, keluarga Bapak Suparman Simatupang, keluarga Ibu Netmin Antameng Pati, keluarga Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto, dan keluarga Bapak Toto Haryanto. Mereka terus menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan rumah tangga mereka, pusat masa depan mereka, dan pusat pelayanan mereka. Berkatilah mereka ya Allah siang dan malam dalam kasih-Mu. Berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang Bu Pertairan bersama keluarga, beserta penatua dan keluarga, para pelayan-pelayan lainnya, diaken, pengurus komisi kategori non-kategorial, para pekerja beserta keluarga, para pengasuh sekolah minggu, pengajar, remaja, pemandu pemusik, tim multimedia, tata usaha, koster, semua perangkat-perangkat pelayanan yang ada di gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan dengan tanda-tanda heran dan ajaib bagaimana mereka mendapatkan kesukaan di hatinya Allah, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati mereka, dan mereka ketika melayangkan lamaran demi lamaran ke perusahaan-perusahaan mereka tuju, Tuhan berkenan memberkati prosesnya, berkati pihak perusahaan yang menerimanya, berkati pihak HRD Tuhan. Kami rindu mereka terjadi interview dan mereka diberi kesempatan dalam bekerja. Tuhan tolong anak kami dalam kesabaran dan iman dan ketaatan, menanti-nantikan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu pula mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup mereka. Tuhan tolong mereka berikan hikmat dan pengertian bagaimana memperoleh pasangan hidup yang didatangkan dari Tuhan dalam kehidupannya. Dan mereka boleh memiliki komunitas-komunitas yang menolong mereka untuk memperoleh pasangan hidup. Berkati ingatan mereka ya Tuhan, untuk jangan sembarangan mencari pasangan hidup, tapi tetap dalam koridor-koridor firman Allah. Berkati Tuhan Yesus untuk keluarga mendapatkan keturunan. Tolong mereka Tuhan, pergumulan mereka, kerinduan mereka. Kami mohon dalam nama-Mu Yesus yang penuh kasih sayang dan rahmat, anugerahkanlah anak
keturunan dalam kehidupan mereka. Begitu pula untuk ibu yang sedang mengandung, berdoa untuk kesehatan ibu dan anak dalam kandungannya. Kandungan itu sendiri pun dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan, kuat dalam nama Yesus. Boleh lahir dengan selamat dalam sukacita Allah. Semua yang dibutuhkan Tuhan tolong cukupkan. Berdoa untuk anak-anak yang Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan marah, Tuhan murka terhadap mereka. Namun kami sebagai manusia memiliki ikatan-ikatan emosi dengan mereka. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa mereka, dan kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Beri mereka kesempatan untuk kembali kepadamu ya Yesus. Tolong mereka, berkati tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga atau kenalan, relasi, kolega yang jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengingatkan mereka akan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan Yesus untuk pos pelayanan Dalung Bali supaya mereka terus bertumbuh dan bertumbuh. Kami bersyukur Tuhan GKO Depok 1 boleh terus memiliki pos pelayanan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah Sinode GKO, kami syukur telah melangsungkan MLS 4 di GKO Bintaro yang telah berlangsung kemarin Tuhan. Semua yang diputuskan, semua yang akan dijalankan, Tuhan tolong gerejamu dalam tidak hanya sekedar mengawal tapi juga merealisasikan setiap keputusan yang ada. Berkatilah Majelis Sinode dan jajarannya, berkatilah seluruh gereja GKO Tuhan yang juga turut bersama-sama memikirkan semua pergumulan perjalanan gereja. Kami imani bersama Tuhan, kami dimampukan melewati semuanya itu. Diberkatilah bangsa negara Indonesia, Kota Depok dan sekitarnya. Berdoa untuk pengambilan keputusan, kebijakan strategis di bangsa ini. Tuhan tolong anugerahkan pada mereka hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan bijak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di bangsa ini. Pun ketika terjadi kasus-kasus intoleransi, radikalisme, Tuhan, terjadi kasus-kasus terorisme, Tuhan tolong pemerintah kami dalam menangani semuanya itu, bahkan membumi hanguskan semuanya itu. Tuhan tolong biarlah pemerintah kami tetap kuat, tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Diberkatilah TNI Polri Tuhan sebagai garda terdepan dalam keamanan yang menolong menjaga kondusivitas keamanan bangsa ini. Kiranya juga supremasi hukum di bangsa ini Tuhan tidak tebang pilih, bahkan supremasi hukum terus ditegakkan bagi kemuliaan Allah dan juga kebaikan bangsa Indonesia dan Kota Depok sekitarnya. Berdoa Tuhan Yesus untuk Natal Remaja pada tanggal 6 Desember, Natal Sekolah Minggu 13 Desember. Tuhan berkati Tuhan dan seluruh rangkaian sampai kepada tahun baru. Kami percayakan tangan Tuhan. Tuhan tolong kami setiap panitia dan setiap pelayanmu yang bersama-sama mempersiapkannya secara liturgis. Biar kami diingatkan, kami tidak hanya fokus kepada suksesi acara, tapi kami juga fokus pada dampak dari sebuah acara. Berkatilah mereka. Berkati RMJT tanggal 14 Desember yang akan dilaksanakan di gereja ini Tuhan. Biarlah pesta iman ini juga boleh dihadiri jemaat untuk memikirkan bersama bagaimana kebaikan perjalanan gerejamu GKO Depok 1 ini ke depannya. Berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sedang sakit ataupun masalah pemulihan, Ibu Lemina Turnepsia Loho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yidana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Saudara Gustaf An Mama, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Aryati Marina Zega, Bapak Ronald Sahat Perlindungan Lumban Tobing, anak Kledi Jerny Peters. Tuhan, dalam nama Yesus izinkan kami mengutip firman-Mu ya Allah, bahwa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Tuhan tolong mereka, berkati ya semua yang dibutuhkan untuk biaya pengobatannya dan pemulihannya. Berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, Bapak Cornelius Warupun, Saudari Wilhelmina Deborah Tetelepta, Saudari Novi Widyaningsi, Saudari Esther Lita Putri Pratama, Bapak Domen Selesil, Bapak Penatua Agung Budi Capricorniawan, Sofia Alexandra Paulina Sitompul, Saudari Herlin Anastasia Latuperisa, Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, Saudara Dodi Martin Sitorus
Geoffrey Gilfarid Daniras, Saudari Febri Berliana, Saudari Novresia Hana Befrianti Saragi, dan Bapak Nelson Holong Parapat. Bapa di sorga, biarlah tiap-tiap musim kehidupan mereka disertai dan berkati Tuhan, dan mereka selalu mengucap syukur bahwasanya kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk suku Mandailing Tuhan, dan mereka biar mereka boleh mengalami kuasa Injil yang memerdekakan dan menyelamatkan mereka. Berkati setiap gereja, setiap para pekerja, setiap misionaris yang terbeban untuk penginjilan Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Segala yang dibutuhkan kuasa urapan dari Allah, dukungan moral dan moral Tuhan, bahkan material, disertai diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setelah ibadah ini kami hendak melanjutkan dalam kelanjutan kehidupan kami sehari-hari dengan tujuan-tujuan yang ada, tempat-tempat yang akan kami kunjungi, fellowship yang akan kami kerjakan. Tuhan tolong kami, biarlah firman Tuhan hari ini dan semua yang terjadi pada saat ini terus mengawal hati dan pikiran dan tindakan kami untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni ya Allah akan dosa dan kesalahan kami, dan biarlah hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapak Ibu jemaat, saatnya kita ingin memberikan ucapan syukur kita, dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan betapa banyak
Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat terkasih, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar Allah Bapa dan Roh Kudus menyertaimu dengan kasih yang tidak binasa dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.